Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini Ibu mau menjelaskan tentang materi laporan keuangan, tetapi ini lanjutan dari materi yang sebelumnya tentang bagaimana kalian harus mencatat laporan keuangan yang benar dan baik. Di sini Ibu mau menjelaskan tentang analisis laporan keuangan. Oke, kita next. Nah, di sini ada metode evaluasi yang sering digunakan oleh perusahaan. Kita lihat ya. Pertama, di sini ada evaluasi bidang manajemen. Apa itu evaluasi bidang manajemen? Di sini meliputi evaluasi dari perencanaan, pengaturan, pelaksanaan, sampai pada tahap pengawasan atau pengendalian. Sehingga kegiatan operasional berjalan dengan sistem yang teratur dan baik. Oke, paham ya? Kalau misalkan masuk ke dalam metode bidang manajemen, artinya kalau ada kata manajemen itu kita harus merencanakan, kemudian melaksanakan, kemudian sampai tahap pengawasan. Itu dalam bidang manajemen. Kemudian yang keduanya yaitu evaluasi tahap produksi. Oke, apa sih itu evaluasi tahap produksi? Di sini meliputi evaluasi langkah-langkah pembuatan produk. Dari mulai penentuan dan pemilihan bahan baku, kemudian metode produksinya, cara pengerjaannya, urutan kerjanya, sampai jadwal kerjanya itu masuk ke dalam tahapan produksi. Oke, paham ya? Kalau produksi itu artinya akan membuat suatu produk dari penentuan sampai pemilihan bahan baku. Kemudian sampai pengerjaannya, kemudian sampai terjadi atau terbentuknya suatu produk. Oke, paham ya? Kemudian yang ketiga, di sini ada evaluasi keuangan. Apa itu evaluasi keuangan? Di sini evaluasi keuangan meliputi pencatatan transaksi. Oke, seperti yang sudah kalian kerjakan kemarin, yang Ibu kasih tugas, nah itu masuk ke dalam keuangan, evaluasi keuangan, kemudian pengelompokan transaksi sampai tahap analisis keuangan dengan berbagai macam analisis seperti menggunakan analisis rasio keuangan, analisis manajemen keuangan, dan analisis profitabilitas. Oke, di sini kita akan belajar bagaimana menggunakan analisis rasio keuangan. Paham ya? Oke, kita belajar satu-satu. Kita next dulu. Oke, di sini ada manfaat analisis keuangan bagi perusahaan. Oke, apa aja itu manfaatnya? Di sini yang pertama, mengetahui kinerja keuangan perusahaan dalam satu periode. Kalau satu periode berarti itu 1 tahun. Berarti manfaat dari analisis ini untuk mengetahui kinerja keuangan itu dalam satu periode naikkah, turunkah, jadi bisa diketahui ya. Kemudian yang kedua, mengetahui posisi keuangan perusahaan pada periode akhir tahun. Oke, jadi di sini juga manfaatnya kita juga bisa mengetahui posisi keuangan perusahaan sampai periode akhir tahun. Kemudian yang ketiga, di sini ada salah satu dasar dalam pengambilan keputusan ekonomi bagi seorang pengusaha. Oke. Kenapa sih kalau misalkan masalah keuangan itu masuk ke dalam pengambilan keputusan? Jadi, biasanya dasar dari pengambilan keputusan atau inti permasalahan yang akan diambil itu bisa dilihat dari keuangan si perusahaannya. Seperti itu ya. Kemudian yang keempat, di sini ada dasar dalam pengelolaan keuangan setiap bidang atau departemen sehingga penggunaan anggaran secara cepat dan baik. Oke, jadi yang manfaat yang keempat yaitu bisa mengelola keuangan dari setiap bidang, dari bidang manajemen, kemudian dari bidang produksi, itu bisa mengelola. Oke, lebih cepat dan baik. Oke, kita next ya.
Baik, di sini juga ada dua metode analisa keuangan. Apa aja? Di sini ada metode horizontal. Oke, di sini metode horizontal itu analisa yang mengadakan perbandingan laporan keuangan untuk beberapa periode atau beberapa waktu, sehingga akan diketahui perkembangan dan perubahannya. Baik, kalau horizontal berarti ini dia melakukan perbandingan laporan keuangannya dengan tahun-tahun sebelumnya. Contoh, kalian ingin mengetahui perusahaan A. Perusahaan A ini kalian ingin tahu dari tahun 2017 sampai tahun 2019. Kalian berarti cek laporan keuangan tahun 2017, 2018, sampai 2019. Lalu kalian mengadakanlah perbandingan dari setiap tahunnya. Oke, itu masuk ke dalam metode horizontal. Kemudian yang metode vertikalnya yaitu laporan keuangan yang meliputi satu periode saja atau satu waktu saja, yaitu dengan membandingkan antara komponen yang satu dengan yang lainnya. Oke, kalau vertikal artinya dia hanya melakukan perbandingan dalam satu periode saja atau satu tahun, tapi dia membandingkan dengan komponen yang ada di dalamnya, yang ada di dalam laporan satu periode itu. Seperti itu ya. Paham ya? Oke. Kalau gitu kita lanjut ke analisis rasio keuangan. Oke, di sini ada bagan. Bagannya yang pertama, di sini ada laporan keuangan. Laporan keuangan yang akan kita buat yaitu biasanya pencatatan transaksi, kemudian laporan neraca, laba rugi, sampai laporan perubahan modal atau ekuitas. Ini kita buat, kemudian selanjutnya masuk ke dalam hasil. Oke, hasilnya seperti apa? Laporan yang sudah kalian buat. Setelah tahu hasilnya, lalu dibagi menjadi dua, antara internal dan eksternal. Oke, setelah tahu hasilnya, kita akan memberitahukan ke internal. Kalau internal itu masuk ke dalam komisaris, direktur, manajemen, dan pemilik perusahaan. Artinya, kalau internal berarti hanya yang mengetahui di dalam saja, di dalam perusahaan saja. Sedangkan kalau eksternal yang ini, dia bisa mengetahui pemerintah, kemudian investor, sampai perbankan. Kalau eksternal berarti laporan keuangannya yang ini dia kirim secara eksternal, artinya orang luar bisa mengetahui. Oke, mungkin kalau kalian coba cari perusahaan yang belakangnya ada TBK, kalau artinya ada TBK, perusahaan itu artinya terbuka, maka laporan keuangannya itu dia untuk umum. Dia diketahui oleh semuanya. Seperti itu. Kemudian ini ada pemerintah juga bisa mengetahui. Kemudian investor itu adalah kalau kalian pernah dengar ada orang saham, menanam saham. Nah, ini masuk ke dalam investor. Oke, kemudian perbankan. Oke, paham ya? Kita next. Baik, di sini juga ada macam-macam rasio keuangan. Kita lihat. Di sini ada 3. Pertama ada rasio neraca atau balance sheet ratios. Di sini yaitu rasio yang disusun dari data yang berasal dari neraca. Oke, neraca berarti laporan neraca ya. Kita masukkan ke dalam rasio-rasio neraca. Misalnya current rasio. Oke. Kita yang kedua yaitu rasio-rasio laporan laba rugi. Di sini yaitu rasio yang disusun dari data yang berasal dari income statement. Income statement itu adalah laporan laba rugi, misalnya gross profit margin. Oke, yang ketiga rasio-rasio antar laporan, yaitu rasio yang disusun dari data yang berasal dari neraca dan data lainnya.
berasal dari income statement, misalnya aset turnover. Oke, di sini yang terakhirnya rasio-rasio antar laporan. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Di sini ada macam-macam rasionya. Kemudian di sini pun ada juga macam-macam analisis rasio keuangannya. Di sini ada 4. Yang pertama ada rasio likuiditas, yaitu rasio yang dimaksudkan untuk mengukur likuiditas perusahaan. Oke, rasio likuiditas untuk mengukur likuiditas perusahaan. Likuiditas perusahaan itu seperti kemampuan perusahaan untuk menyelesaikan kewajiban jangka pendeknya. Oke. Kemudian, yang kedua ada rasio leverage, yaitu rasio yang dimaksudkan untuk mengukur sampai seberapa jauh aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Oke, di sini fungsi dari rasio leverage itu untuk mengukur sampai seberapa jauh aktiva. Aktiva itu bahasa lainnya adalah harta yang dibiayai dengan utang. Jadi, perusahaan ini contoh dia membeli suatu harta, akan tetapi dia membelinya secara utang. Maka, masuklah ke dalam rasio leverage. Kemudian, yang ketiganya ada rasio aktivitas, yaitu rasio yang dimaksudkan untuk mengukur sampai seberapa besar efektivitas perusahaan dalam mengerjakan sumber-sumber dananya. Oke, aktivitas berarti yang mengukur seberapa besar efektivitas perusahaan dalam mengerjakan sumber-sumber dananya. Jadi artinya dananya ini seperti apa, kemudian pengeluarannya seperti apa, kemudian berapa besar sih efektivitas perusahaan ini kalau misalkan sumber-sumber dananya ini jelas atau tidak valid atau seperti apa, ini masuk ke dalam rasio aktivitas fungsinya. Oke, kemudian yang terakhir adalah rasio profitabilitas. Di sini artinya yaitu rasio yang menunjukkan hasil akhir dari sejumlah kebijaksanaan dan keputusan-keputusan. Oke, maksud dari rasio profitabilitas artinya kalau profit artinya dia itu keuntungan. Nah, jadi fungsi dari profitabilitas ini adalah menunjukkan hasil akhir. Jadi setelah kalian melakukan suatu analisis rasio keuangan, maka dilakukanlah hasil akhirnya profitabilitas. Oke. Paham ya? Maka kita lanjutkan next. Di sini selanjutnya metode rasio keuangan. Oke. Metodenya ada apa aja? Kita lihat ya. Di sini ada 5 menurut Hanafi dan Halim 1996. Rasio dikelompokkan menjadi 5. Pertama, ada rasio likuiditas, oke, yang atas. Kemudian yang kedua, ada rasio aktivitas. Ketiga, ada rasio solvabilitas. Keempat, ada rasio profitabilitas. Dan yang terakhir ada rasio pasar. Oke, sekarang kita akan membahas apa sih rasio likuiditas. Nah, rasio likuiditas itu menggambarkan kemampuan perusahaan untuk menyelesaikan kewajiban jangka pendeknya. Oke, kalau bahasa Inggrisnya rasio likuiditas yaitu short term solvency or liquidity ratios. Nah, di sini fungsi dari rasio likuiditas itu menggambarkan kemampuan perusahaan untuk menyelesaikan jangka pendeknya. Jangka pendeknya itu bisa berupa utang jangka pendek, pokoknya yang berbentuk dalam satu periode, lalu kemampuan likuiditas masuknya ke dalam situ. Oke, di sini juga ada 3 analisis dari likuiditas. Yang pertama ada current ratio, kedua ada quick ratio, dan yang ketiga ada cash ratio. Oke, apa sih itu? Kita lihat di sini
ada rumus dari ketiga rasio likuiditas. Pertama, current ratio. Di sini apa sih current ratio? Rasio ini menunjukkan sejauh mana aktiva lancar menutupi kewajiban-kewajiban lancarnya. Oke, jadi di sini rumusnya yaitu aktiva lancar. Aktiva lancar berarti harta lancar yang sudah kalian buat di laporan keuangan, misalkan dibagi kewajiban lancar. Oke, nanti hasilnya berapa? Nah, nanti masuklah tahu hasilnya current ratio ini hasil dari kewajiban aktiva lancar dibagi kewajiban lancar. Oke, yang kedua di sini ada quick ratio. Apa itu quick ratio? Rasio ini menunjukkan kemampuan aktiva lancar paling liquid, mampu menutupi utang lancar. Nah, rasio quick ratio ini rumusnya yaitu aktiva lancar dikurangi persediaan dibagi kewajiban lancar. Oke, sampai sini bisa dipahami ya kalau quick ratio. Quick ratio ini menunjukkan kemampuan aktiva lancar yaitu harta lancar yang paling liquid, mampu menutupi utang lancar. Oke, paham ya? Kemudian yang ketiga yaitu rasio cash ratio. Cash ratio ini menunjukkan kemampuan perusahaan untuk membayar utang jangka pendeknya. Oke, harus diingetin, utang jangka pendek itu adalah hanya maksimal satu periode, yaitu 1 tahun. Kemudian, di sini yang harus segera dipenuhi dengan kas dan surat berharga dalam perusahaan yang dapat segera diuangkan. Oke, berarti pembayarannya bisa melalui kas perusahaan atau surat-surat berharga yang ada di dalam perusahaannya ya. Terus di sini rumusnya yaitu kas ditambah efek saham dibagi kewajiban lancar. Oke, paham ya? Nanti kita belajar cara mengerjakannya. Kita next dulu, di sini ada rasio solvabilitas. Oke, rasio solvabilitas itu adalah menggambarkan kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka panjangnya atau kewajiban-kewajibannya apabila perusahaan dilikuidasi. Nah, biasanya rasio ini dapat dihitung dari pos-pos sifatnya jangka panjang, seperti aktiva tetap dan hutang jangka panjang. Oke, kalau jangka panjang itu bisa sampai beberapa tahun ya. Kemudian di sini juga ada 3 yang termasuk ke dalam rasio solvabilitas. Pertama, ada total debt to total equity ratio. Kedua, ada total debt to total asset ratio. Yang ketiga ada long term debt to equity ratio. Oke. Kita lihat ya, kita bahas yang pertama. Nah, di sini ada rumus rasio solvabilitas. Pertama itu adalah total debt to total equity ratio. Apa itu? Di sini fungsinya yaitu rasio ini membandingkan total utang dengan modal pemilik. Artinya, fungsi ini rasio ini fungsinya untuk membandingkan total utang. Total utang itu bisa utang totalnya dibagi menjadi modal pemilik atau modal sendiri. Nah, ini rumusnya ya. Total utang dibagi modal sendiri. Kemudian yang kedua, ada total debt to total asset ratio. Apa sih fungsi dari rasio ini? Yaitu rasio ini membandingkan jumlah total utang dengan aktiva total yang dimiliki perusahaan. Oke, fungsinya yaitu membandingkan jumlah total utang dengan aktiva total yang dimiliki perusahaan. Nah, di sini rumusnya yaitu, ini Bu salah ya, harusnya
total hutang, bukan total aktiva. Oke, sebentar.